Pembahasan kita kali ini mengulas sebuah naskah yang sangat ambisius. Penulisnya mencoba menyatukan 3 kerangka teori besar, mulai dari teori ketergantungan, etika komunikasi politik, sampai manajemen risiko, untuk menganalisis kebijakan publik di Indonesia. 3 sekaligus ya? Pertanyaannya, apakah ini berhasil jadi argumen baru yang utuh? Mari kita bedah. Oke, jadi di naskah ini penulisnya mencoba melakukan sesuatu yang nggak mudah ya. Betul. Menggabungkan teori HI, komunikasi, dan manajemen risiko. Saya salut sih sama upayanya, tapi jujur, waktu baca saya terus bertanya-tanya, apa ya benang merahnya? Rasanya seperti 3 pilar bagus, tapi fondasinya belum dicor jadi satu. Iya. Teori ketergantungan, etika komunikasi politik, dan RBDM ini rasanya jalan sendiri-sendiri. Kayak 3 bab yang belum saling nyambung. Dan kata kuncinya di sini belum saling nyambung ya? Iya, betul. Karena semua bahannya sebetulnya udah ada di sana. Udah ada. Penulis cuma perlu membangun jembatan yang eksplisit. Anda tahu, ini mengingatkan saya pada banyak disertasi atau tesis, peneliti sering jatuh cinta sama teori-teori mereka secara terpisah. Iya, betul. Tapi lupa kalau tugas terberatnya itu justru bikin teori-teori itu bicara satu sama lain. Disitulah kontribusi originalnya. Tepat. Jadi, jembatan seperti apa yang bisa dibangun di sini? Gimana caranya bikin ketiga teori ini bicara? Saya lihat ada peluang untuk menyusunnya dalam struktur tingkatan yang jelas. Makro, meso, dan mikro. Oke. Jadi kita nggak melihatnya sebagai 3 teori setara, tapi 3 lensa analisis dengan skala beda untuk melihat satu masalah yang sama. Ini menarik. Ini bisa bikin alur argumennya jadi jauh lebih runut dan kuat. Oke. Ini menarik sekali membaginya ke dalam 3 level. Mungkin sebelum lanjut bisa dijelaskan sedikit buat pendengar kita, apa sih inti teori ketergantungan ini biar konteks makronya lebih terasa? Tentu, sederhananya teori ketergantungan itu melihat sistem dunia ini terbagi jadi 2. Negara inti yang maju dan dominan, dan negara periferi atau pinggiran yang posisinya lebih lemah. Dan bergantung ya? Betul. Nah, ketergantungan ini bukan cuma ekonomi, tapi bisa teknologi, budaya, bahkan kerangka hukum. Struktur global inilah yang kita sebut level makro. Oke. Jadi kita bisa mulai dari sana. Tunjukkan gimana posisi Indonesia, yang dalam beberapa aspek masih di posisi periferi, menciptakan resiko-resiko unik. Oke, jadi ini bukan lagi soal kebijakan yang dibuat di ruang hampa ya, ada tekanan dari struktur global. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketergantungan pada teknologi asing untuk infrastruktur digital. Ah, ya. Ini kan bukan sekedar keputusan teknis, tapi ada resiko geopolitik di dalamnya. Atau tekanan dari lembaga keuangan internasional dalam membuat kebijakan fiskal. Nah, ini adalah resiko-resiko makro yang nyata, yang harus jadi input pertama sebelum kita ngomongin manajemen resiko di level kementerian. Paham. Jadi teori ketergantungan ini memberi bingkai besarnya. Konteks kenapanya? Tepat. Oke, dari makro global kita turun ke meso. Di sini etika komunikasi politik masuk. Betul sekali. Di level meso ini, kita lihat gimana struktur kekuasaan makro tadi menetes ke bawah dan mempengaruhi cara komunikasi politik berjalan. Oke. Naskah ini kan udah bagus ya, membahas konsep seperti distorsi bahasa sebagai topeng atau sebagai ideologi. Iya, sudah ada. Kita bisa kaitkan langsung. Komunikasi yang nggak etis ini adalah manifestasi dari dinamika kekuasaan yang timpang tadi, yang akarnya dari struktur ketergantungan. Jadi etika komunikasi di sini bukan cuma soal sopan santun politik, tapi jadi variabel risiko yang bisa diukur. Tepat sekali. Ketika pemerintah pakai bahasa yang mendistorsi kebenaran, itu menciptakan risiko reputasi, risiko ketidakpercayaan publik bahkan. Instabilitas sosial. Bisa sampai ke sana. Ini adalah risiko di level meso, di level interaksi negara dan masyarakat. Etika bukan lagi sekedar norma, tapi bagian dari manajemen risiko strategis. Oke, alurnya mulai kelihatan. Dari struktur global, turun ke praktik komunikasi, lalu terakhir pasti ke level mikro dengan RBDM-nya. Dan disinilah semuanya jadi okasional. RBDM itu kan pada dasarnya cara institusi ambil keputusan dengan memetakan dulu apa resiko terburuknya, apa kemungkinannya, dan gimana kita menanganinya. Benar. Nah, setelah kita punya peta risiko dari level makro dan meso, barulah sebuah kementerian di level mikro
bisa secara praktis pakai kerangka RBDM untuk mitigasi resiko-risiko tersebut. Jadi jauh lebih konkret ya? Alurnya jadi sangat jelas. Dari global ke nasional, lalu ke institusional. Semua teori jadi punya tempat dan fungsinya masing-masing. Saya perhatikan penulis pakai contoh kasus gaya komunikasi Ahok untuk menjelaskan beda etika dan etiket. Iya. Itu sebetulnya efektif untuk poin spesifik itu, tapi setelahnya pembahasannya jadi umum lagi, cuma menyebut instansi pendidikan dan pemerintahan. Menurut Anda, kenapa berhenti di situ? Apa yang hilang dengan nggak adanya satu kasus sentral? Ini pertanyaan bagus banget. Menurut saya, penulis mungkin khawatir kehilangan fokus kalau terlalu dalam di satu kasus. Tapi akibatnya justru sebaliknya. Jadi malah abstrak ya? Betul. Dengan contoh-contoh yang parsial, argumennya jadi terasa mengambang dan kehilangan gigitan, kehilangan urgensi. Kita sebagai pembaca nggak merasa teori-teori ini dipakai untuk memecahkan masalah nyata. Iya. Padahal potensi naskah ini justru di sana. Menunjukkan gimana kerangka teoretis yang kompleks ini bisa relevan untuk isu publik yang lagi hangat. Jadi kita butuh satu studi kasus yang bisa jadi daging untuk dianalisis dari semua sudut pandang tadi. Tepat, kita butuh studi kasus yang lebih menggigit. Contoh dari Aji soal perjuangan menghapus pasal kabar bohong warisan kolonial itu menurut saya kandidat yang sangat kuat. Wah, itu isu yang sangat hidup ya. Sangat. Dan punya lapisan-lapisan yang cukup untuk dibedah pakai ketiga teori tadi barengan. Coba kita mainkan skenarionya. Gimana persisnya teori ketergantungan bisa dipakai di sini? Apa hubungannya hukum kolonial dengan ketergantungan? Hubungannya ada di level struktur. Kita bisa berargumen kalau pasal kabar bohong ini contoh konkret dari ketergantungan hukum atau legal dependency. Oke. Ini kan warisan struktur hukum dari negara inti, yaitu pemerintah kolonial, yang tujuannya dulu membungkam perlawanan. Benar. Sekarang, pasal itu mungkin nggak lagi melayani kepentingan kolonial secara langsung, tapi fungsinya tetap sama, melanggengkan struktur kekuasaan yang timpang dan menghambat diskursus publik yang otonom. Oke, jadi ketergantungannya bukan soal utang luar negeri, tapi utang kerangka berpikir hukum yang menindas. Menarik. Lalu gimana kita nyambunginnya ke etika komunikasi politik? Sambungannya mulus banget. Pasal ini secara de facto jadi alat untuk melegitimasi komunikasi politik yang nggak etis. Ia kasih kuasa pada penguasa untuk secara sepihak mendefinisikan apa itu kebenaran dan kebohongan. Ini kan inti dari distorsi bahasa yang dibahas penulis. Betul. Setiap kritik ke pemerintah bisa gampang dilabeli kabar bohong dan diproses hukum. Ini jelas membunuh komunikasi yang dialogis, setara dan jujur. Jadi pasal ini semacam infrastruktur hukum untuk praktik komunikasi yang buruk ya? Tepat. Dan puncaknya kita bawa ke kerangka RBDM. Gimana pemerintah seharusnya pakai pendekatan berbasis risiko untuk isu ini? Nah, di sini analisisnya jadi sangat praktis. Pemerintah bisa bikin matriks risiko yang objektif. Di satu sisi, risiko apa saja yang muncul kalau pasal ini dipertahankan. Oke. 1. Risiko menurunnya kepercayaan publik. 2. Risiko reputasi internasional yang buruk. Dicap nggak demokratis gitu ya? Tepat. 3. Risiko instabilitas sosial karena ruang kritik tersumbat. Masing-masing risiko ini diberi skor probabilitas dan dampaknya. Lalu di sisi lain, risiko kalau pasalnya dihapus. Tentu ada juga. Misalnya, risiko meningkatnya penyebaran disinformasi yang merusak. Atau risiko kekacauan informasi. Ini juga risiko yang valid. Benar. Tugas RBDM adalah menimbang kedua sisi ini secara objektif. Mana risiko yang dampaknya lebih destruktif jangka panjang? Mana yang lebih mungkin terjadi? Jadi keputusannya bukan berdasarkan selera politik ya? Betul. Tapi berdasarkan analisis risiko yang sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Analisisnya jadi konkret, relevan, dan menawarkan solusi. Pertanyaan besar yang masih menggantung. Apa itu? Katakanlah semua teori sudah nyambung, studi kasusnya sudah tajam, tetap ada pertanyaan lalu apa? So what? Ya? Betul. Untuk tujuan apa analisis ini dibuat? Naskah ini sangat baik mendiagnosis masalah, tapi rasanya berhenti di situ. Belum ada resep atau visi besar. Konsep sosiologi profetik yang disinggung di akhir itu terasa kayak tempelan. Setuju sekali.
Ini adalah kesempatan untuk memberikan jiwa pada naskah ini. Saat ini, sosiologi profetik diperlakukan sebagai satu teori lagi di antara yang lain. Iya kan? Padahal potensinya jauh lebih besar. Gimana kalau kita posisikan bukan sebagai alat analisis, tapi sebagai payung filosofis atau tujuan akhir dari keseluruhan analisis? Jadi, analisis ini bukan sekedar kritik, tapi peta jalan untuk mewujudkan cita-cita profetik itu dalam tata kelola negara. Maksudnya, sosiologi profetik sebagai visi normatifnya? Bisa dijelaskan sedikit apa itu sosiologi profetik dan pilar-pilarnya, biar kita semua punya pemahaman sama? Tentu. Sosiologi profetik, gagasan Kunto Wijoyo, intinya adalah ilmu sosial yang nggak cuma menjelaskan, tapi juga punya tujuan mengubah realitas jadi lebih baik. Oke. Pilarnya ada 3. Pertama, liberasi atau pembebasan dari sistem yang menindas. Kedua, humanisasi atau pemanusiaan, mengembalikan martabat manusia. Dan ketiga, transendensi, melandaskan semua itu pada nilai moral yang lebih tinggi. Oke. Ini kerangka yang sangat idealis dan transformatif. Gimana cara mengintegrasikannya secara konkret, tanpa membuatnya terdengar kayak khotbah? Caranya dengan membingkai ulang tujuan utama naskah ini. Bukan lagi menganalisis kebijakan publik, tapi jadi mengusulkan model pembuatan kebijakan publik yang profetik. Wah, itu langsung memberikan arah yang jelas. Kemudian, kita kaitkan setiap pilar profetik itu dengan kritik-kritik yang udah kita bahas tadi. Semuanya jadi saling mengunci. Mari kita coba. Pilar pertama, liberasi. Bagaimana ini terhubung? Liberasi ini nyambung langsung dengan studi kasus penghapusan pasal kabar bohong. Ah, iya. Tujuan pembebasannya jadi sangat konkret, membebaskan warga negara dari belenggu hukum warisan kolonial. Ini bukan lagi sekedar revisi undang-undang, tapi sebuah proyek emansipasi. Jadi memberikan bobot moral yang lebih besar ya? Betul. Lalu pilar kedua, humanisasi. Di mana letaknya dalam kerangka ini? Humanisasi adalah jantung dari penerapan RBDM yang etis. Ini menjawab pertanyaan, risiko terhadap siapa yang paling penting? Oke. RBDM yang humanis nggak akan melihat warga negara cuma sebagai angga atau objek. Ia akan selalu memprioritaskan risiko terhadap martabat dan hak manusia. Jadi bukan cuma risiko finansial atau operasional. Tepat. Jadi saat menimbang risiko mempertahankan pasal kabar bohong, risiko terbesarnya bukan citra buruk pemerintah, tapi dehumanisasi warga yang haknya dirampas. Humanisasi jadi filter etisnya. Dan yang terakhir, transendensi. Ini yang paling abstrak. Gimana membumikannya? Transendensi kita gunakan sebagai landasan moral tertinggi. Ia menegaskan kalau kebijakan publik yang baik itu nggak boleh cuma didasarkan pada kalkulasi untung rugi politik sesaat. Harus ada nilai yang lebih tinggi. Betul, harus ada acuan pada nilai universal, keadilan, kebenaran, kejujuran. Nilai-nilai transenden inilah yang jadi alasan mengapa komunikasi etis itu penting, mengapa pembebasan itu wajib. Jadi memberikan fondasi filosofis yang kokoh ya. Persis. Dengan begitu, naskah ini nggak cuma menganalisis, tapi juga menginspirasi, mengajak membaca membayangkan tata kelola yang lebih baik. Secara ringkas, pembahasan kita hari ini menyoroti 3 area penguatan yang saling terkait ya. Pertama, memperjelas benang merah konseptual dengan alur makro, meso, mikro yang koheran. Betul. Kedua, membumikan argumen dengan isu pasal kabar bohong sebagai studi kasus sentral. Dan ketiga, yang paling penting, mengangkat sosiologi profetik jadi kerangka filosofis yang memberikan visi transformatif. Betul sekali. Jika ketiga penajaman ini dilakukan, naskah ini akan bertransformasi. Jadi lebih dari sekedar kompilasi teori. Jauh. Dari yang tadinya mungkin terasa akademis dan agak kering, menjadi sebuah proposal yang utuh, kuat, relevan, dan punya visi ke depan untuk perbaikan tata kelola di Indonesia. Argumennya akan jauh lebih padu, tajam, dan saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar. Setuju. Kami sangat menantikan versi selanjutnya dari naskah ini.